Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar teman-temanku? Apakah baik? Alhamdulillah kalau baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang berdirinya suatu peradaban di Persia yang sekarang menjadi negara Iran, yaitu peradaban dinasti Safawi. Bagaimana peradaban Safawi ini berdiri dan apa latar belakang yang menyebabkan berdirinya dinasti Safawi, dan apa saja kemajuan-kemajuan dinasti Safawi dan apa yang menyebabkan dinasti Safawi mengalami kemunduran. Nah, tetapi saya tidak akan sendirian dan saya akan ditemani oleh teman saya. Kalian pada penasaran ya siapa sih yang menemani aku? Yuk kita panggil temanku yuk. Inilah dia Mbak Fitri dan Mas Rizal. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizal Hafidun Usnan, bisa dipanggil Rizal. Halo Kak, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah Dwi Fitri, bisa dipanggil Kak Fitri. Nah, sekarang kita bertiga akan menjelaskan bagaimana peradaban Islam di Persia. Ikuti keseruannya. Yuk, simak yuk. Jadi, runtuhnya Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad pada tahun 1258 akibat serangan Mongol menandai kemunduran besar dalam politik dunia Islam. Wilayah kekuasaan Islam terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling berebut kekuasaan. Sementara pusat-pusat ilmu pengetahuan hancur dan peradaban Islam mengalami kemunduran. Meski demikian, kebangkitan politik Islam kembali terjadi melalui kemunculan 3 dinasti besar, Turki Utsmani, Safawi yang di Persia, Mughal di India. Dinasti Safawi yang awalnya merupakan gerakan Torekoh keagamaan berkembang menjadi kekuatan terbesar di Persia dan memainkan peran penting dalam mengembangkan kembali peradaban Islam, terutama dalam bidang politik, sosial, budaya, dan militer. Untuk gimana sih sejarah peradaban Safawi akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kak Fitri. Sejarah peradaban Safawiyah. Dinasti Safawi merupakan kerajaan Islam besar di Persia yang berkuasa antara tahun 1501 sampai 1722 Masehi. Dinasti ini berakar dari tarekat Safawiyah yang didirikan oleh Safi al-Din pada tahun 1252 sampai 1334 di Ardabil, Azerbaijan. Tarekat ini awalnya bersifat tasawuf murni dan non-politis, namun berkembang luas di Persia, Suriah, dan Anatolia. Nama Safawi berasal dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din yang disebut Safi Agung oleh para penulis Eropa. Secara gramatikal Arab, pendapat yang menyatakan nama itu berasal dari Safi al-Din lebih tepat. Safi al-Din merupakan keturunan Imam Syiah ke-7, Musa al-Kazim, dan menjadi menantu gurunya, Syekh Taji al-Gilani. Sejak awal, tarekat ini memerangi ajaran sesat dan dipimpin oleh para khalifah di berbagai daerah. Awalnya bercorak Sunni, tarekat Safawiyah kemudian berubah menjadi Syiah pada masa Khawaja Ali tahun 1399 sampai 1427, didorong oleh banyak pengikut dari kalangan Syiah. Gerakan ini makin militan dan berubah dari tarekat keagamaan menjadi kekuatan politik. Perubahan ini makin nyata di masa Junaid pada tahun 1447 sampai 1460 yang memperluas gerakan dan bertempur dengan para Koyunlu. Setelah Junaid tewas, putranya Haidar memimpin dan menang melawan Koyunlu. Namun, ia juga gugur dalam konflik. Kebangkitan terbesar
datang dari Ismail, putra Haidar. Ia membentuk pasukan Gizilbas dan berhasil menaklukkan Tabriz pada tahun 1501 Masehi. Di sana, ia memproklamirkan berdirinya dinasti Safawi dan mengangkat diri sebagai raja pertama. Ismail menetapkan Syah Ibn Asyariyah sebagai mazhab resmi negara, menjadikan Persia sebagai pusat kekuatan Syiah. Dinasti Safawi kemudian berkembang menjadi kerajaan besar yang memajukan peradaban Islam meski pengaruhnya tak sebesar Abbasiyah, Umayyad Spanyol, atau Fatimiyah Mesir. Yang selanjutnya, masa kejayaan pemerintahan Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi mampu mempertahankan kekuasaan politiknya selama sekitar 235 tahun, yaitu dari tahun 501 Masehi hingga 1736 Masehi. Selama periode tersebut, Daulah Safawiyah dipimpin oleh 11 sultan, yaitu ada Sultan Ismail I, Tahmab I, Ismail II, Muhammad Kuda Banda, Abbas I, Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Hussein, Tahmab II, Abbas III. Dari keseluruhan raja tersebut, Ismail I dan Abbas I adalah tokoh paling berpengaruh dalam memajukan kerajaan Safawi di bidang politik, sosial, keagamaan, ekonomi, serta ilmu pengetahuan. Nah, karena yang terkenal cuma Sultan Ismail I dan Sultan Syah Abbas I, yang saya bahas kali ini Sultan Ismail I dan Sultan Syah Abbas I. Sultan Ismail I pada tahun berkuasa pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Ismail I yang masih berusia muda saat naik tahta berhasil memanfaatkan posisinya sebagai mursyid tarekat Safawiyah untuk menyatukan kekuatan politik dari berbagai kelompok. Dalam waktu sekitar 5 tahun, ia berhasil mengonsolidasikan kekuatan yang terbesar dan menaklukkan lawan seperti Shirwan dan Akonyu. Ia bercerita memperluas kekuasaan hingga ke wilayah Utsmani. Ambisinya ini memicu perang besar dengan Turki Utsmani. Pada tahun 1514 di Kaldiran, dalam pertempuran tersebut pasukan Safawi kalah karena keunggulan militer Turki Utsmani di bawah Sultan Salim I yang bahkan sempat merebut Tabriz. Setelah kekalahan itu, Ismail mengalami kejatuhan mental dan menarik diri dari urusan pemerintah. Lebih memilih kehidupan pribadi yang jauh dari kepemimpinan. Kondisi ini menyebabkan ketidakstabilan internal karena persaingan kekuasaan antar suku-suku Turki, pejabat Persia, dan pasukan Gizilbas semakin memanas. Setelah masa pemerintahan Sultan Ismail I, dinasti Safawi mengalami ketegangan internal dan eksternal yang makin berat. Sultan Tahmad I dan dua penerusnya, Ismail II dan Muhammad Kuda Banda, melanjutkan permusuhan dengan Turki Utsmani tetapi tidak menunjukkan kemajuan berarti. Bahkan konflik dengan Turki dan pertentangan internal memperlemah dinasti secara signifikan. Kesulitan ini terus berlanjut hingga munculnya pemimpin baru yang berhasil mengubah arah Daulah Safawiyah. Yang kedua, Sultan Syah Abbas I berkuasa dari tahun 1588 sampai tahun 1628. Saat naik tahta, Abbas I menghadapi situasi internal yang lemah dan dominasi militer Gizilbas yang sangat kuat. Langkah pertamanya adalah membentuk pasukan reguler Ulam yang berasal dari budak perang Kristen asal Georgia dan Kirakasia. Mereka dilatih secara militer dan modern dan dipimpin oleh Allah Wardikan. Abbas I juga menjalin perdamaian strategis dengan Turki Utsmani meskipun harus menyerahkan wilayah seperti Azerbaijan
dan Georgia serta berjanji menghentikan jaminan ia menyerahkan sepupunya Haidar Mirza sebagai sandera Kabul. Jadi Haidar Mirza ini sebagai jaminan supaya Turki Utsmani dan Safawi itu berdamai. Nah, dua kebijakan ini berhasil menstabilitas internal dan eksternal. Dinasti Safawi terbebas dari pengaruh militer Gilbas dan tekanan Turki Utsmani. Setelah stabilitas tercapai, Abbas I memfokuskan kembali kekuatan untuk merebut wilayah-wilayah yang sempat lepas dari kekuasaan Safawi. Dengan kebijakan-kebijakan strategis dan reformasi militer yang dilakukannya, Sultan Abbas I berhasil membawa Daulah Safawiyah ke masa kejayaan kembali setelah masa-masa kelam sebelumnya. Pemerintahannya selama 4 dekade menjadi puncak kekuatan politik dan militer kerajaan Safawi. Nah, untuk selanjutnya kemunduran dan penyebab kemunduran dinasti Safawi akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Kak Rizal. Kemajuan dan penyebab kemunduran dinasti Safawi. Kemajuan dinasti Safawi pada masa pemerintahan Sultan Abbas I, dinasti Safawi mencapai puncak kejayaan dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang ekonomi. Stabilitas politik mendorong kemajuan ekonomi, terutama di sektor perdagangan dan industri sutra. Penguasaan pelabuhan Hormuz dan pembukaan Bandar Abbas menjadi Safawi pusat jalur dagang timur sampai barat. Ekspor meningkat terutama komoditas sutra, dan hubungan dagang dengan Inggris makin kuat. Pertanian dan industri kain urat sutra digalakkan, ditambah pembangunan infrastruktur seperti jalan dagang, jembatan, dan pusat perdagangan. Yang kedua, bidang politik dan pemerintahan. Sultan Abbas I berhasil menstabilitaskan politik dalam negeri dan merebut kembali wilayah dan dari Turki Utsmani. Pemerintah dijalankan secara toleganisir dengan bantuan pejabat seperti Perdana Menteri Azamat Al-Daulah, Menteri Agama Al-Sadar, dan pejabat keuangan Nayar Al-Maliyah. Pengawasan terhadap birokrasi sangat ketat. Yang ketiga, bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Tradisi keilmuan Persia terutama berkembang. Tokoh-tokoh seperti Baha al-Din al-Shirazi dan Sadar al-Din al-Shirazi hadir di istana. Aliran Syiah Utsmani mendorong ijtihad dan kebebasan berpikir. Kota Isfahan menjadi pusat kebudayaan dengan masjid, sekolah, rumah sakit, dan istana megah yang menunjukkan keindahan arsitektur Persia. Yang keempat, bidang militer. Militer mengalami modernisasi. Pasukan Hizilbas menjadi kekuatan utama dan bantuan dua ahli militer Inggris memperkuat kemajuan perang Safawi, termasuk teknik pembuatan meriam. Kemunduran dinasti Safawi. Setelah Abbas I wafat, dinasti mengalami kemunduran akibat kelemahan dari dalam dan tekanan luar. Faktor internal. Pemerintah lemah, raja-raja seperti Safi Mirza dan Abbas II tidak kompeten dan bermoral rendah. Kebijakan pusat dan melemahnya Hizilbas membuat kekuatan militer menurun. Perebutan tahta memperparah situasi dan rakyat menjadi apatis. Faktor eksternal. Konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani, pemberontakan daerah dan serangan musuh mempercepat keruntuhan. Pada akhirnya dinasti Safawi runtuh pada tahun 1736 setelah dikalahkan oleh Nadir Shah dari suku Turki Persia. Nah, jadi kesimpulannya, dinasti Safawiyah adalah kerajaan Islam besar yang berdiri di Persia yang sekarang menjadi negara Iran. Berdiri pada tahun 1501 Masehi hingga 736 Masehi.
Dinasti ini berawal dari sebuah gerakan Thorekoh yang dipimpin oleh Safi al-ad-Din di Ardabil yang kemudian berkembang menjadi kekuatan politik dan berhasil mendirikan pemerintah dinasti. Pada masa kejayaannya, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Abbas I, dinasti Safawiyah mengalami kemajuan pesat dalam bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Namun, kemunduran dinasti ini terjadi akibat berbagai masalah internal seperti lemahnya administrasi, perebutan kekuasaan, dan dekadasi moral, serta tekanan eksternal seperti konflik dengan Turki Utsmani dan pemberontakan daerah. Dinasti ini akhirnya runtuh pada tahun 1736 Masehi setelah digulingkan oleh Nadir Shah. Meski demikian, dinasti Safawiyah tetap dikenang karena kontribusinya yang besar dalam sejarah Islam dan Persia. Cukup sekian dari kelompok 9. Semoga materinya dapat diterima dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Ditunggu next video selanjutnya ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.